Oke teman-teman sekalian, di video ini kita akan bahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan gerak vertikal ke atas. Kita langsung saja ya. Di soal pertama ada Kafka yang menembakkan replika M762 Beryl ke atas dengan kecepatan awal 70 meter per second. Di soal ditanyakan, kalau misalkan ditembakkan dengan kecepatan sekian, maka berapa sih ketinggian maksimum yang pelurunya itu akan capai, dan juga perlu berapa detik untuk mencapai ketinggian maksimum tersebut. Oke, kita akan mulai dengan syarat di ketinggian maksimum. Kalau di ketinggian maksimum itu syaratnya adalah kecepatan sesaatnya atau VT-nya sama dengan 0. Kan begitu? Dia berhenti sejenak sebelum akhirnya dia bakalan turun lagi kan? Oke, nah kita bisa menggunakan salah satu rumus GLBB untuk menghitung ketinggian maksimumnya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Nah, kenapa tandanya di sini minus? Karena gerakan awalnya itu menuju ke atas, dan kalau gerakan awalnya menuju ke atas itu artinya kan percepatan gravitasi berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Makanya tandanya menjadi negatif. Nah, kita tinggal masukin aja angka-angka atau nilai besaran-besaran yang kita ketahui, yaitu VT sama dengan 0, kemudian V0-nya kita tahu yaitu 70, jadi 70 kuadrat dikurangi 2, dikurangi percepatan gravitasinya, di soal diberikan 10 meter per second kuadrat, dan ketinggian maksimumnya atau ketinggian saat VT-nya sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita dapat 4900 dikurangi 20H itu nilainya harus sama dengan 0 gitu kan. Berarti 20H sama dengan 4900. Kalau udah seperti ini berarti H-nya atau ketinggian maksimumnya adalah 4900 dibagi dengan 20, yaitu 245 meter. Dapat ketinggian maksimumnya. Nah, kalau misalnya ketinggian maksimumnya sekian, berarti berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian itu? Kita pun juga bisa menggunakan rumus GLBB yang satunya, yaitu VT sama dengan V0 dikurangi V0 dikurangi GT ya. Kenapa dikurangin? Sama seperti yang tadi, karena gerakan awalnya ke atas melawan percepatan gravitasi, atau bisa dibilang percepatan gravitasinya berlawanan dari arah gerak bendanya. Oke, kita masukin lagi angka yang kita ketahui. VT sama dengan 0, V0 sama dengan 70, G sama dengan 10, dan T gitu kan. Nah, kalau kayak gini berarti kita dapat bahwa 10T sama dengan 70, maka T-nya adalah 70 dibagi 10 atau 7 second. Berarti dia memerlukan waktu 7 detik untuk mencapai ketinggian maksimum tersebut. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di kasus pertama kita ditanyakan tentang besar dari kecepatan peluru setelah bergerak selama 4 detik ya. Kemudian juga ketinggiannya setelah bergerak selama 4 detik itu. Nah, ada lagi kecepatan peluru setelah dia bergerak selama 10 detik dan juga ketinggian benda atau peluru setelah bergerak selama 10 detik. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kita menggunakan rumus yang pertama tadi seperti saat kita menghitung waktu dari ketinggian maksimum. Oke, jadi kita menggunakan VT sama dengan V0 minus GT untuk kecepatannya. Nah, kita tulis dulu rumusnya di situ. Lagi berarti V sama dengan V0 minus GT. Dan kita tinggal masukin nilai-nilai yang kita ketahui. Kita tahu V0-nya 70, V0 itu selalu sama. Kemudian G yaitu 10 dan dikali oleh waktunya. Di sini 4 second ya. Berarti kita punya 70 dikurangi 40 sama dengan 30 meter per second. Berarti setelah dia bergerak selama 4 detik, kecepatannya adalah 30 meter per second. Bagaimana dengan waktu 10 detik? Sama, kita masukin V0-nya sama dengan 70, kemudian percepatan gravitasi 10 dan T-nya waktunya 10 detik.
Berarti kita dapat 70 minus 100. Dan kita dapat negatif 30 meter per second. Nah, itu boleh nggak? Oh, boleh banget. Kalau misalkan tanda dari kecepatan itu sama dengan negatif ya, artinya benda tersebut sedang bergerak dengan arah yang berlawanan dari gerak awalnya. Dalam hal ini berarti saat dia 10 detik, bendanya sedang bergerak ke bawah dengan kecepatan 30 meter per second. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir kalau kecepatannya negatif, itu nggak masalah ya. Oke, kemudian untuk ketinggiannya. Untuk ketinggian kita menggunakan rumus ketinggian, yaitu H sama dengan V0 T minus setengah GT kuadrat gitu kan. Sama untuk yang berikutnya juga H sama dengan V0 T minus setengah GT kuadrat. Lagi kita masukin nilai-nilai yang kita ketahui. V0 sama dengan 70, T di sini 4 dikurangi setengah kali 10 dikali 4 kuadrat. Nah, di sini kita dapat berapa? 280 dikurangi setengah dikali 10, 5. 5 dikali 4 kuadrat yaitu 80. Berarti 200 meter. Setelah dia bergerak 4 detik, benda tersebut berada pada ketinggian 200 meter di atas tanah. Kemudian yang 10 detik sama V0-nya 70, kemudian waktunya 10. Ini harusnya dikali ya. 70 dikali 10 dikurangi setengah dikali percepatan gravitasi 10 dan waktunya lagi 10 kuadrat. Berarti kita dapat 700 dikurangi setengah dikali 10, 5 dikali 10 kuadrat 500. Dan kita dapat juga ketinggiannya sama ya, 200 meter. Nah, artinya setelah dia bergerak selama 10 detik, dia sedang berada 200 meter juga di atas tanah. Bedanya sama waktu 4 detik. Waktu 4 detik dia sedang bergerak naik. Dan waktu 10 detik dia sedang bergerak turun. Dan kita lanjut ke soal nomor 3 di kasus yang pertama ya. Jadi di sini kita kedatangan karakter baru, Silver Wolf, yang berada 350 meter di atas tanah. Jadi persis saat Kafka menembakkan senapannya, dia menjatuhkan sebuah balok. Nah, kemudian balok dan peluru dari senapannya Kafka itu akan bertuburkan suatu saat di ketinggian tertentu. Yang dicari adalah ketinggian tertentu tersebut, yaitu ketinggian dari permukaan tanah yang warna biru ini ya. Nah, misalkan di sini kita bilang bahwa ketinggian tersebut adalah H, itu kan ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengerjakannya? Pertama kita masih tahu dulu, kalau misalkan pelurunya bertumbukan dengan baloknya, maka peluru tersebut dan balok tersebut yang dilepaskan di saat yang bersamaan itu pasti memiliki waktu tempuh yang sama. Berarti untuk mencapai ke ketinggian di mana mereka akan saling bertumbukan, waktu yang diperlukan oleh peluru TP dan waktu yang diperlukan oleh balok itu sama besarnya. Ya, jadi kita punya kondisi di sini bahwa TB sama dengan TP. Kita singkat saja sebagai T ya supaya nggak makan-makan tempat gitu. Nah, kita kaji gerakan dari balok dan juga pelurunya. Nah, kalau misalnya kalau misalkan baloknya dijatuhkan, itu kan artinya baloknya itu memiliki kecepatan awal sama dengan 0. Dia adalah gerak jatuh bebas ya. Jadi baloknya itu jatuh bebas. Nah, saat dia mencapai ketinggian di mana mereka bertumbukan, balok tersebut kan sudah menempuh jarak tertentu ya yang warna merah ini. Kita anggap saja jaraknya itu X. Berarti sebenarnya kita bisa menggunakan rumus GLBB di sini bahwa X ya, itu adalah V0T ditambah setengah GT kuadrat gitu kan. Di mana T-nya adalah waktu tempuh balok yang sama dengan waktu tempuh peluru atau T gitu kan. Nah, kenapa di sini tandanya positif teman-teman? Karena baloknya itu saat dilepas bergerak ke bawah. Atau dengan kata lain gerakan awal baloknya itu ke bawah searah dengan percepatan gravitasi.
Maka dari itu tanda dari percepatan gravitasinya adalah positif ya. Nah, berarti kita di sini bisa bilang bahwa X-nya itu kok jadi merah. X-nya itu sama dengan, karena V0-nya itu 0, maka suku yang ini bisa kita hilangkan saja. Berarti sisanya tinggal setengah GT kuadrat, gitu kan? Nah, kemudian untuk pelurunya itu kan bergerak vertikal ke atas, bukan? Nah, karena dia bergerak vertikal ke atas, bentar ya, vertikal ke atas, maka ketinggiannya bisa kita cari dengan menggunakan rumus H sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Nah, ingat di sini tandanya negatif karena gerak awal pelurunya berlawanan dari arah percepatan gravitasi. Nah, berarti H sama dengan V0T. Oh, udah ya. Berarti begini ya. H sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat gitu kan. Nah, kemudian apa hubungannya X dan H? Kalau kita lihat baik-baik di diagramnya, X ditambah H itu sama dengan 350 meter, ya kan? Karena ingat sekali lagi Silver Wolf berada pada ketinggian 350 meter di atas tanah. Oke, berarti kita punya hubungan X plus H sama dengan 350 meter. Kita tinggal masukin saja substitusi dari persamaan yang atas tadi ya, yang nomor 1 ini, dan persamaan yang nomor 2 ini. Oke, berarti X sama dengan setengah GT kuadrat ditambah H sama dengan V0T. V0 di sini maksudnya adalah V0 pelurunya ya. Karena kan V0 benda sama dengan 0. V0 balok sama dengan 0. Jadi kalau kalian melihat V0 di sini itu adalah V0 atau kecepatan awal dari pelurunya. Lanjut, V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini harus sama dengan 350 meter. Kan? Nah, di sini ada setengah GT kuadrat. Di sini ada negatif setengah GT kuadrat. Karena mereka besarnya sama, kita bisa confident aja coret. Jadi kita punya V0T sama dengan 350. Ingat V0-nya di sini adalah V0-nya peluru, berarti 70T sama dengan 350. Yang artinya kita dapat T atau waktu menjelang tumbukan itu adalah 350 dibagi 70 sama dengan 5 detik. Maka mereka itu akan saling bertumbukan setelah 5 detik gitu kan. Atau 5 detik setelah pelurunya ditembakkan bersamaan dengan baloknya dijatuhkan. Oke, bagaimana sekarang kita nyari ketinggian dari posisi tumbukannya itu, saling bertabrakannya itu? Kita tinggal masukin saja T sama dengan 5 detik ini ke persamaan yang kedua ini. Oke. Jadi kita substitusikan V0T, kita substitusikan V0 sama dengan 70, berarti H sama dengan 70 dikali T-nya, waktu tumbukannya itu 5 detik. Dikurangi setengah dikali percepatan gravitasi dikali 5 kuadrat. Gitu kan? Tinggal dihitung. Udah angka semua berarti kan pasti hasilnya bakalan sebuah bilangan ya. 350 dikurangi setengah dikali, langsung aja. Dikali setengah kali 10, 5 dikali 5 kuadrat 125. Berarti kita dapat ketinggian tumbukannya adalah 225 meter di atas tanah. Oke, jadi itu untuk yang kasus pertama ya teman-teman ya. Kalau misalkan masih bingung, silakan rewind lagi video ini dan cermati lagi bagian di mana kalian masih perlu penjelasan. Misalkan masih bingung juga, ya udah mari kita diskusi sama-sama. Silakan cari saya waktu lagi di sekolah dan kita sama-sama free. Oke, thank you so much semuanya. Have a good day and see you next video. Bye-bye.